Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zohar dari kelas D4 Desitam A, NRP 0117040025. Bahwasanya pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah gerak dan manuver kapal dengan dosen pembimbing Bapak Sumarjono SMT. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya singgung di awal tadi mengenai olah gerak kapal, pembahasan kali ini berjudul analisis seakeeping atau olah gerak kapal KM Sizohar. Seakeeping secara penjabaran singkat bisa diartikan sebagai sejumlah respon struktur. Ya, respon dalam hal ini berarti gerakan, sedangkan struktur dalam hal ini kapal. Sehingga sejumlah gerakan kapal yang dipengaruhi oleh beban eksitasi eksternal. Ya, yang utama di sini adalah dari gelombang laut. Nah, lantas bagaimana kapal yang dikatakan memiliki kemampuan seakeeping yang baik? Tentunya kapal yang mampu beroperasi secara efektif pada high level sistemnya, ya, pada level tertinggi gelombang pada perairan yang dilaluinya. Ya. Nah, KM Sizohar merupakan kapal kontainer, ya, dengan tujuan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Karyangau di Balikpapan. Ya. Nah, yang kanan ini merupakan spesifikasi data ukuran utama kapal KM Sizohar. Ya. Nah, di antara data ukuran utama ini yang menarik adalah dari radius dan rute pelayarannya. Ya. Kalau kita lihat 485 mil radius pelayaran itu mencakup rute pelayaran Surabaya Balikpapan. Ya. Kenapa menarik? Karena radius dan rute pelayaran ini nantinya akan menimbulkan dan memunculkan variabel baru untuk analisis selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat pada peta Indonesia ini, yang merah ini merupakan rute operasional kapal KM Sizohar. Nah, di sini adalah Tanjung Perak Surabaya, wilayah menuju ke Pelabuhan Karyangau di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, variabel yang saya maksud di situ adalah variabel data perairan yang dilalui oleh kapal KM Sizohar. Ya. Kalau kita lihat di sini ada Laut Jawa. Ya, nah, data perairan Laut Jawa inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai analisis. Nah, selanjutnya penelitian pada umumnya pembahasan ini juga melewati fase pada metodologi penelitiannya. Ya, yang pertama tentunya adalah studi literatur. Studi literatur di sini berperan agar data dan informasi yang saya keluarkan di sini merupakan data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena telah melewati dasar teori dari studi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan pula. Ya, lalu yang kedua yaitu pengambilan data. Pada penelitian secara umum kita mengenal istilah batasan masalah. Ya, nah, dalam penelitian ini batasan masalah tersebut kita kenal sebagai skenario kondisi analisis. Ya, nah, jadi kita nanti akan menentukan skenario kondisi analisisnya. Nah, setelah data kita peroleh, barulah kita bisa melakukan analisis di sini, ya. Untuk analisis berarti prosesnya adalah proses perhitungan setelah pengolahan data untuk menjawab tujuan analisis seakeeping, ya, pada pembahasan ini. Pada fase terakhir kesimpulan. Lantas apa tujuan analisis seakeeping? Nah, tujuan analisis seakeeping secara umum ada 4, ya. Yang pertama adalah mengetahui kriteria seakeeping dari kapal yang digunakan untuk analisis, ya. Lalu batasan tinggi gelombang, lalu operabilitas kapalnya, serta indeks kenyamanannya. Ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya keempat tujuan analisis seakeeping tersebut hanya bisa diketahui dan diperoleh apabila kita tahu respon gerakan nyata atau real kapal KM Sizoharnya. Ya. Nah, respon gerakan nyata atau real kapal ini sendiri hanya bisa diperoleh apabila kita mengkombinasikan dua variabel utama ini, ya. Variabel RAO yang merupakan respon gerakan pada gelombang reguler dengan energi gelombang atau spektrum gelombang yang merepresentasikan kondisi gelombang acak. Ya, kita tahu air laut merupakan kondisi gelombang acak. Nah, dalam pengombinasian ini kita memerlukan penerapan skenario yang tadi sudah saya singgung di awal. Ya, lantas seperti apa skenario-nya? Nah, ini. Kalau kita lihat pada slide total, nanti kita akan memainkan sekitar 60 skenario totalnya, ya. Nah, kita sudah tahu skenario, lantas kita berarti bisa bergerak ke analisis yang pertama untuk memperoleh datanya, yaitu tentang RAO. Nah, RAO secara penjabaran singkat bisa dikatakan sebagai perbandingan antara nilai amplitudo gerakan kapal dengan amplitudo gelombang insidennya. Ya, secara nalar berarti semakin tinggi amplitudo yang terjadi, ya, gerakan kapal mengalami magnifikasi, ya, atau
semakin terasa ya, semakin besar ya. Nah, karena RAO itu erat kaitannya dengan beban eksitasi gelombang, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Diantaranya ada 3 faktor ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu beban atau muatan ya, yang direpresentasikan dengan tinggi titik berat kapal secara vertikal atau kg ya, dan secara kapal. Nah, kalau kita lihat pada skenario tadi, kondisi muatan ya atau beban tadi, ada 2 skenario, yaitu kondisi balas dan kondisi muatan penuh. Nah, untuk perhitungan kg-nya dan syaratnya, saya menggunakan referensi perhitungan pada master stability dan perhitungan manual secara Excel ya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk perhitungan master stability menghasilkan hasil untuk muatan penuh ya, syarat depannya adalah 4,2, syarat belakang 6,2 ya, dengan kg adalah 4,405 meter ini ya, BCG. Kalau kita bandingkan dengan nilai pada perhitungan di Excel secara manual, nah ini ya, syarat depannya 4,3, syarat belakangnya 6,2. Nah, ini tadi yang hasil dari maksud saya tahu di sini agar mudah membandingkannya. Kalau kita lihat tidak berbeda jauh ya hasilnya ya. Nah, untuk kg-nya secara manual 4,409, struktur 4,405 ya. Nah, kita gunakan yang data dan maksud ini ya. Nah, begitu juga cara yang sama untuk mencari kg dan syarat pada kondisi balas ya. Kalau kita lihat di sini balas, nah untuk maksudnya 4,225, sedangkan untuk Excelnya 3,84 ini untuk kg. Dengan untuk syaratnya ini untuk syarat depan 0,9, syarat belakang 4,3. Itu untuk manual, sedangkan untuk yang maksudnya 1,03 dan syarat belakangnya 4,3 ya. Nah, input inilah, input syarat dan input kg ini yang akan kita masukkan pada maksud ya. Kalau kita di sini, yang ini sudah saya siapkan adalah untuk analisis kondisi muatan penuh. Yang kanan ini untuk kondisi balas ya. Kondisi muatan penuh saja kita sebagai contoh ini. Untuk kg-nya kita inputkan di sini ya. Untuk kondisi muatan penuh tadi, kalau kita lihat di sini ya, 4,405 ya tingginya ya. Nah, kita masukkan 4,405 kg-nya. Lalu untuk drop dan ringnya kita masukkan juga di sini ya. Nah, ini 4,2 untuk syarat depan, 6,2 untuk syarat belakang ya. Nah, ini 6,2 dan 4,2 ya. Nah, jadi juga untuk yang kondisi balas kita masukkan juga ya. Nah, untuk variabel pertama mengenai beban dan muatan sudah kita penuhi. Selanjutnya adalah untuk kecepatan kapal. Untuk kecepatan kapal, sesuai dengan skenario kita memasukkan kecepatan jelas dan kecepatan maksimum ya. Maka kita bisa langsung masukkan di maksudnya ya, pada window input ya, speed. Nah, ini kita masukkan kecepatannya, kecepatan jelas dan kecepatan maksimum. Itu juga untuk kondisi yang balas ya. Nah, kecepatan sudah selesai. Selanjutnya untuk arah gelombang ya. Untuk arah gelombang kita lihat di sini, mintanya kita diminta untuk memasukkan voluminsi, dimsi dan haji ya. Nah, ini untuk voluminsi arah gelombang dari belakang, dimsi dari samping, haji dari depan ya. Nah, kita tinggal masukkan saja pada tab heading ini ya. Nah, voluminsi, dimsi dan haji. Itu juga untuk kondisi balas. Nah, kita sudah bisa langsung mengkalkulat atau menghitung RAO-nya ya untuk perhitungan di maksud ya. Nah, RAO sudah kita dapatkan, maka sesuai perhitungan tadi, sesuai step tadi, kita bisa langsung bergerak ke energi atau spektrum gelombang ya. Nah, untuk energi atau spektrum gelombang ini ya, ketika kita menghitung spektrum gelombang, berarti kita menghitung berapa banyak energi yang terkandung pada perairan tersebut ya. Nah, kita akan disajikan oleh istilahnya level keganasan laut ya, sistem di sini oleh WMO, World Meteorological Organization secara umum. Nah, menjadi critical point di sini adalah data yang disajikan oleh WMO ini diklasifikasikan menurut data tinggi gelombang secara signifikan ya, tinggi gelombang signifikan. Sedangkan kalau kita lihat pada maksud ya, untuk spektra ini ya, nah karakteristik tinggi kayak gini bukan merupakan tinggi signifikan, melainkan tinggi gelombang 1/10 tinggi ya. Maka kita perlu melakukan konversi seperti itu. Nah, konversinya seperti ini menurut buku referensi, rumusnya adalah mencari H/10 yang diinputkan bermaksud adalah 1,2765 ks ya, atau tinggi
signifikan. Ya, contohnya ini, saya ingin menginputkan 0,6 ini ya meter untuk H/10-nya. Maka kalau kita konversi menjadi 0,47 pada tinggi signifikan, 0,47 ini baru bisa kita klasifikasikan. Nah, kira-kira di sini ada level sistem 2. Nah, itu seterusnya untuk level sistem 5 level sistem berbeda ya. Nah, selain dari tinggi input pada spektra ini, yang menjadi critical point adalah tipe analisisnya, rumusnya ya. Kalau kita lihat di sini adalah saya menggunakan John Swab, rumus John Swab, metode John Swab ya. Karena pada buku referensi, kalau kita lihat ya. Nah, John Swab ini merupakan metode formulasi yang paling cocok diterapkan untuk perairan Indonesia dan merupakan perairan tertutup ya. Nah, ini maka kita gunakan metode John Swab ya. Nah, di sini kita tinggal calculate spektra ya. Begitu juga untuk kondisi paras ya, dengan cara yang sama. Dan itu kita juga bisa langsung menganalisis CGP-nya ya. Idealnya kita sudah bisa melakukan analisis karena kita sudah tahu respon gerakan nyata turun kapalnya ya. Nah, analisis yang pertama adalah, kalau kita lihat pada tujuan analisis adalah untuk mencari kriteria CGP ya. Nah, untuk mengawali analisis ini yang perlu kita lakukan adalah meresum ya, meresum. Nah, ini saya taruh di Excel untuk mempermudah. Saya resum di Excel. Apa yang diresum? Hasil analisis tadi ya. Kita sudah calculate CGP di sini ya, soft CGP analysis. Maka kita lihat result ya, lalu tab summary ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini ada item yaitu gerakan ya, gerakan kapal ya. Ini ada gerakan motion, ada gerakan heave, ada gerakan roll, gerakan pitch ya, kecepatan heave dan sebagainya. Nah, yang diambil adalah ini ya, nilai RMS ini ya, nilainya. Kenapa? Karena RMS di sini merupakan akar M0 ya. Nah, akar M0 itu yang akan digunakan pada analisis ini. Kalau kita lihat ya, yang akan kita gunakan adalah ini ya. Kenapa ini? Kalau kita cek untuk kriteria CGP yang harus kita cari adalah ini ya. Kriteria umum CGP ada 3, yaitu amplitude roll rata-rata sebesar 12 derajat, amplitude pitch rata-rata sebesar 3 derajat, dan percepatan lift signifikan kurang dari 2 meter per second kuadrat ya. Nah, ini untuk kriteria secara umumnya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, di situ ada amplitude roll rata-rata ya. Ini juga untuk rata-rata. Di sini signifikan ya. Kalau kita pada rumus bersama tinggi gelombang rata-rata ini ya, berarti untuk yang menunjukkan nilai rata-rata menggunakan rumus ini ya, 2,5 dikali akar M0 yang tadi saya singgung ya. Nah, untuk yang signifikan ya, signifikan ini menggunakan rumus yang atas ini, 4 kali akar M0 ini ya. Nah, karena rumus ini merupakan rumus tinggi ya, tinggi gelombang, sedangkan yang kita cari adalah amplitudo, maka pada rumus ini kita kalikan dengan nilai setengah ya. Kita tahu amplitudo adalah nilai setengah tinggi gelombang ya. Nah, sebab itu kita sudah bisa langsung melakukan analisis. Kita resum semuanya datanya ya. Nah, data ini tadi dimasukkan di tiap-tiap kondisi ya, tiap-tiap skenario tadi ya. Kalau kita peroleh, nantinya akan ada 60 skenario ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 dikali 1, 2, 3, 15 kali dengan 4 ya. Nah, 4 variasi ya. Di 15 dikalikan 4 adalah 60 ya, sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Selanjutnya untuk kriteria umumnya, tinggal kita hitung saja. Contohnya ini untuk kriteria 1, yaitu amplitude roll rata-rata 12 derajat ya. Nah, kita masukkan rumusnya setengah tadi karena amplitudo ya, dikali dengan 2,5 dikali dengan akar 0 yang tadi ya. Nah, akar 0-nya di sini berarti untuk gerakan roll rata-rata yang dimasukkan adalah juga untuk gerakan roll ya. Nah, ini motion, roll motion ya, ini pada masing-masing kondisi ya, kondisi volume isi tinggi gelombang 0,6 untuk fluid pada speed 12 knot contohnya ya. Nah, kita masukkan nah sini. Nah, begitu juga untuk semua kondisi untuk mencari nilai amplitude roll rata-rata ya. Nah, untuk kriteria kedua yaitu pitch rata-rata ya, pitch rata-rata 3 derajat
sama rumusnya, ya. Hanya untuk inputnya kalau tadi gerakan roll maka ini diganti dengan gerakan pitch, ya, ini pitch. Ada masing-masing skenario, nanti kita masukin semuanya, ya. Nah, yang tiga yaitu percepatan hip signifikan, ya. Hip signifikan kita tahu tadi dari rumus itu ada 4 dikali akar 0, ya, dikali dengan setengah, ya. Nah, kalau kita lihat tadi, nah ini, ya, setengah dikali 4 dikali dengan percepatan hipnya. Nah, ini percepatan hipnya, ya. Nah, untuk semua kondisi kita masukkan. Nah, ya, sehingga kita peroleh semuanya. Kalau kita resume, ya, ini agar kita lebih mudah membacanya. Yang hijau ini merupakan nilai yang telah memenuhi kriteria, ya. Nah, kita lihat. Sedangkan yang merah adalah nilai yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini kriterianya tadi batasannya. Kalau rata-rata 12 derajat, X 3 derajat, if 2 meter per second kadrat. Ya. Yang merah ini contohnya 3,4 itu tidak memenuhi karena batasannya 3, ya. Nah, kalau kita lihat cara detail lagi, nilai yang tidak memenuhi ini hanya terjadi pada skenario yang mengandung tinggi gelombang 5,5 meter, ya. Nah, namun tidak semua kondisi gelombang 5,5 meter, ya, hanya sebagian. Kalau kita lihat sini ya 5,5 meternya masih aman, ya. Nah, itu untuk menjawab kriteria yang pertama, analisis mengenai kriteria segitiga, ya.